juga Pak Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, tetap memiliki semangat yang sama untuk mempertahankan netralitas. Oleh karenanya, hal-hal seperti yang disampaikan kepada saya, mudah-mudahan itu hal yang salah. Saya berharap itu hal yang salah. Tetapi ketika melihat fenomena di luar daerah sana, di Pematang Siantar, di mana baliho Ganjar dicopot, kemudian baliho di Jawa Timur, yang kemudian dikatakan oleh Harian Media Indonesia dibackingi oleh pihak kepolisian di sana. Lalu kemudian ada integrasi CCTV dengan visual HD, lalu kemudian beserta lengkap audionya di seluruh Indonesia yang diintegrasikan dari KPU Bawaslu ke Polres setempat. Saya pikir sulit rasanya untuk menyatakan bahwa tidak ada sesuatu di sini. Pasti ada sesuatu. Dan ini harus diungkap tuntas, harus diluruskan. Jangan sampai kemudian institusi yang kita cintai bersama, kepolisian ini, menjadi institusi yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Saya yakin betul bahwa ini bukan terkait institusi, tapi ini terkait dengan oknum-oknum di dalamnya. Jadi, mari, saya sebagainya juru bicara TPN Ganjar Mahfud 2024, saya himbau pada teman-teman kepolisian untuk tetap netral, tetap menyuarakan nurani dan berfungsi sesuai dengan tupoksi dari Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih. Dua, bahwa sebelum pemohon menyampaikan pernyataan dalam konferensi pers tanggal 11 November 2023, video angka 1 di atas, pemohon telah mendapatkan informasi dari narasumber terkait pernyataan pemohon aku dimulai sejak tanggal 27 Oktober 2023 dan terus berlangsung komunikasi melalui chat WhatsApp sampai dengan tanggal 14 November 2023. 3. Bahwa pemohon pada saat menerima informasi dari narasumber masih dalam kapasitas sebagai wartawan dan masih aktif sebagai wartawan serta masih menjabat sebagai pimpinan redaksi Sindo News TV dan wakil pimpinan redaksi iNews TV. Hal ini sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers yang berbunyi, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Yang mana maksud dari kegiatan jurnalistik tersebut menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. 4. Bahwa seluruh informasi yang disampaikan atau disebarluaskan oleh pemohon tersebut di atas merupakan informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh pemohon selama menjalankan profesi sebagai wartawan atau jurnalis, dan karenanya pemohon mempunyai hak untuk menyebarluaskan informasi atau gagasan tersebut tanpa adanya pelarangan dan garis miring atau intimidasi dari pihak manapun. 5. Bahwa pemohon telah mengajukan cuti sebagai wartawan kepada perusahaan pers PT Sam Televisi Network pada tanggal 1 November 2023 dan perusahaan pers berdasarkan surat tanggapan tanggal 6 November 2023 telah mengeluarkan persetujuan cuti kepada pemohon mulai efektif cuti pada tanggal 28 November 2023 dan pemohon tidak lagi menjalankan tugas profesi wartawan sejak tanggal tersebut. 6. Bahwa pemohon sejak tanggal 4 November 2023 telah ditetapkan oleh KPU RI sebagai calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dari Partai Perindo dan menjadi peserta pemilu yang sah. 7. Bahwa selain calon legislatif, pemohon juga mendapatkan tugas sebagai juru bicara TPN Ganjar Mahfud mulai efektif bekerja pada tanggal 28 November 2023 pada saat mulai jadwal kampanye ditetapkan oleh KPU RI.
Surat tugas sebagai juru bicara TPN dikeluarkan pada tanggal 24 November 2023 berdasarkan surat keputusan nomor sekian yang ditandatangani oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Mahfud MD. 8. Bahwa atas pernyataan pemohon pada konferensi pers tanggal 11 November 2023, pemohon dilaporkan oleh 6 orang pelapor berdasarkan kami anggap dibacakan. 9. Bahwa keenam pelapor tersebut awalnya melaporkan pemohon dengan dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan garis miring atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, dan garis miring atau barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan garis miring atau pasal 14 dan garis miring atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang terjadi pada tanggal 11 November 2023 di Menteng, Jakarta Pusat. 10. Bahwa setelah gelar perkara penyelidikan laporan polisi tersebut, kemudian status perkara tersebut naik ke tahap penyidikan dan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas ternyata tidak memenuhi unsur pidana dan alat bukti yang cukup, sehingga laporan polisi tersebut hanya terkait dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 dan garis miring atau pasal 14 ayat 2 dan garis miring atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. 11. Bahwa tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE menunjukkan bahwa sejak awal termohon mengetahui dan garis miring atau menyadari status pemohon sebagai wartawan atau jurnalis dalam menjalankan profesinya tidak dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang ITE dikarenakan unsur tanpa hak dalam Undang-Undang ITE tersebut tidak terpenuhi. Sebab pemohon sebagai wartawan yang menjalankan kegiatan jurnalistik berdasarkan Undang-Undang Pers berhak untuk menyebarkan informasi dari hasil kegiatan jurnalistik sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 3 menyatakan untuk